Dari Eko Wahyudi di Denanyar Gus mau tanya, kenapa umat Islam itu dari zaman Nabi sampai zaman akhir kok tidak bisa rukun? Mas siapa tadi? Wahyudi ya? Eko Wahyudi. Yang tidak rukun itu bukan umat Islam, manusianya. Karena fitrah manusia wis tengkar ya. Ketika Allah memberitahu pada malaikatnya, qala bukan malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ketika Tuhanmu, qala buka lil malaikat, kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan pengelola bumi atau pengelola bumi ya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka malaikat itu sudah protes Tuhan. Ataj'alu fiha. Apa engkau akan menjadikan di dalam bumi itu man yufsidu fiha, orang yang bikin kerusakan. Wa yasfiku dima, dan mengalirkan darah. Pertumpahan darah kan, tengkar kan. Ya ini fitrah manusia itu tengkar. Bukan Islam saja yang tengkar ya. Saya melihat di mana-mana kan tengkar. Jadi saya kira bukan hanya Islam yang tengkar. Kalau Anda menyimpulkan Islam tengkar itu hanya Islam keliru. Ayatnya begini, tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta. Ya, Anda mengira mereka itu satu suara, satu kelompok, ya, satu kesatuan, satu komunitas, ya, tapi wa qulubuhum syatta, hati mereka itu bercerai-berai, gak rukun. Ini contoh ya, Inggris dan Perancis itu sebenarnya nggak rukun sama sekali. Ya. Jadi orang Perancis itu sangat benci kalau ada warung namanya bahasa Inggris. Saking bencinya. Tapi mereka punya manajemen konflik. Jadi membuat terusan di laut itu bisa tembus antara Inggris dan Perancis itu. Kenapa? Di manage konflik itu. Kayak pemain sepak bola itu kan tengkarnya luar biasa satu sama lain. Tapi di manage oleh pelatihnya. Boleh tengkar setelah bermain. Nanti wis gule akeh, sepak bola selesai, Anda silakan tengkar, gasaan boleh. Tapi ketika bermain di lapangan jangan coba-coba tengkar, pecat kamu. Wah, saya kira itu ya. Jadi fitrah manusianya suka bertengkar. Ya. Nah, jadi yang terpenting begini, kita cari akar kata mengapa kita suka bertengkar. Kuncinya kan gampang difitnah. Kita ini gampang diadu domba. Makanya Belanda menerapkan metode divide et impera, memecah belah dan menguasai. Dibuatlah kerajaan kecil-kecil, nanti akan dikuasai semua. Nah, kita mau nggak dipecah belah seperti itu? Umat Islam harus bersatu kalau ingin tidak tengkar. Nomor 2, tiap manusia itu punya perbedaan. Maka kita harus menyadari perbedaan itu. Nggak mungkin lah wanita dengan laki-laki sudah sama. Ya nggak mungkin. Pasti seliranya berbeda-beda. Kita harus maklumi. Istri senang wedaan, sampean nggak suka, ya sudah tunggu kalau masih wedaan. Harus sabar masih wedaan. Jangan terus mentang-mentang sampean cepat macae mau berangkat. Saya cuma 5 menit sudah selesai, celana, baju, sisiran, minyaknya sudah selesai. Anda seberapa jam masih dipancermin? Ya nggak bisa disamakan lah. Perbedaan itu harus kita sadari. Kalau itu menyadari enak. Kayak Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, ya, menyadari perbedaan, nggak mungkin sama, ya. Saling menghormati. Ya, bedanya begini. Ulama dulu, ulama saya tawadhu, menghormati pendapat orang lain, sehingga rukun-rukun saja, aman-aman saja. Nah sekarang ini banyak orang merasa paling benar, kurang menghargai pendapat orang lain, ya. Sehingga apa ya, tengkar terus. Kan kalau saling menghormati kan enak. Kamu kunut silakan, nggak kunut ya nggak masalah. Yang penting masih sama-sama sholat subuh. Itu enak kok.
Misalkan saya pernah khutbah di suatu masjid ya, Gus di sini nggak usah bawa tongkat, oke, nggak masalah. Ya. Nomor 2, setelah sholat Jumatan nggak usah wiridan banter-banter, nggak masalah. Pokok isinya tak isi sesuai dengan dengan selera saya lah. Tongkat ya. Yang penting kan isinya itu. Jadi kita ini jangan berpikir kulit, berpikir esensi, isi khutbah sesuai dengan ajaran kita. Itu yang penting. Tongkat nggak boleh, nggak masalah. Wiridan banter nggak masalah. Ya. Ya kita sampaikan dalam khutbah bahwa sahabat juga wiridan banter. Lama-lama kan berubah. Ya. Ya. Saya kira dari sekian banyak. Jadi itu saya punya ponakan di Jakarta itu banyak menyadarkan orang seperti itu sampai mereka sadar dan ziarah ke makam orang tuanya nangis-nangis. Dulunya nggak mau. Ya, itu contoh. Jadi kata Gus Dur itu, sampaikan pendapat Anda, ini perlu ditulis. Nanti akan didengar orang cepat atau lambat dan akan menjadi dianggap suatu kebenaran. Jadi seringkali ini kalau kita mendengar itu berulang-ulang dianggap benar itu. Padahal belum tentu benar. Orang katanya salah kaprah. Misalkan orang beli apa? Sanyo. Tidak ada yang menyalahkan. Padahal itu Sanyo adalah merek. Mestinya beli pompa air merek Sanyo, merek Shimizu, merek apa. Tapi sudah menjadi salah kaprah. Kenapa? Sering diucapkan. Ya, Sanyo Kurusa. Ya, karena yang awal-awal dulu adalah merek Sanyo. Itu contoh. Dalam agama sama. Dalam agama juga ada hal yang sama seperti itu. Salah yang dianggap biasa, jadi orang menganggap benar. Jadi sekali lagi, kalau ingin rukun tawadhu, kita merasa seiman. Zaman sahabat bukan berarti tidak ada perbedaan loh, banyak perbedaan. Bukan tidak ada perbedaan politik, ada. Waktu Nabi wafat sudah berselisih pendapat antara sahabat Ansar mengangkat Abu Ubaidah menjadi khalifah, membaiatnya. Sahabat Muhajir membaiat Sayyidina Umar. Akhirnya diputuskan Abu Bakar, Sayyidina Umar membaiat Abu Bakar. Ini adalah pergulatan politik ya, perbedaan pandangan dalam masalah siasah, berpolitikan ya. Nah, saya kira kalau saling menghormati gak masalah. Namanya pendapat. Silakan Anda bersilat lidah di gedung DPR. Setelah keluar harus selesai. Nah, yang buat ramennya dibawa keluar nih. Apalagi digoreng-goreng bahasa sekarang. Jadi berita itu digoreng-goreng. Nah, itu. Nah, saya kira itu. Jadi umat Islam ini kuncinya jangan mau diadu. Khususnya Indonesia ini akan diadu supaya tengkar ya. Karena yang banyak umat Islam berarti otomatis umat Islam yang diadu. Nanti kekayaannya diambil. Ya, kekayaannya diambil ya. Jadi bukan berarti sejak dulu sampai sekarang tengkar, enggak. Ini yang enggak mau rukun aja. Ya memang kalau kita ngelihat Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah, ya memang tengkar terus. Tengkar terus. Tapi yang rukun kan juga banyak. Indonesia rukun-rukun saja. Ya. Saya kira itu ya.